Pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik A, cahaya dan sifatnya. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai ya anak-anak. Bab 1. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Festival budaya merupakan acara yang sangat menarik. Mata dan telinga kita dimanjakan dengan pertunjukan budaya dan musik tradisional. Semuanya bisa dinikmati karena kita bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa manusia membutuhkan cahaya untuk melihat? Adapun telinga bisa mendengar karena menangkap bunyi. Lalu, bagaimana proses melihat dan mendengar dapat terjadi? Bagaimana pula cahaya dan bunyi berperan dalam proses ini? Yuk kita pelajari proses melihat dan mendengar pada bab ini. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada topik ini yaitu nomor 1, menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Kita langsung saja ya ke topik A, cahaya dan sifatnya. Nah, anak-anak, pada topik ini ada beberapa pertanyaan esensial yang nanti bisa kalian jawab di akhir video setelah anak-anak memahami pembahasan ini ya. Pertanyaan esensialnya yaitu yang pertama, bagaimana cahaya merambat? Yang kedua, mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Yang keempat, bagaimana pelangi terbentuk? Nah, anak-anak, itu tadi pertanyaan esensial untuk topik A, yaitu cahaya dan sifatnya. Anak-anak, perhatikanlah percakapan berikut ini. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Yuk ke penjelasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya apa saja ya. Kita lanjut. Manusia juga memancarkan cahaya. Yuk pelajari tentang cahaya. Kita semua tahu ada cahaya matahari, cahaya api, cahaya lampu. Mungkin kamu juga pernah tahu kalau beberapa hewan, terutama yang hidup di laut dalam, bisa menghasilkan cahaya alami dari tubuhnya. Tapi tahu nggak kalau manusia sebenarnya memancarkan cahaya juga loh? Wah, apakah berarti seperti suku Na'vi di film Avatar? Nah, kalau penasaran, simak dulu nih videonya tentang cahaya. Nanti kakak ceritakan deh tentang manusia bercahaya. Yuk, langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Pertama, melihat benda. Adanya cahaya menyebabkan matamu dapat melihat benda-benda di sekitar. Cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan dan masuk ke dalam mata. Kemudian di dalam mata, cahaya diproses ke otak sehingga kamu bisa melihat. Fakta menarik lagi nih. Tapi tahu nggak kalau hewan-hewan banyak yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia? Bukan hantu ya maksudnya. Tapi contohnya ikan mas bisa melihat sinar inframerah dan burung bisa melihat sinar ultraviolet. Mata manusia nggak bisa tuh menangkap kedua macam cahaya ini. Jadi penasaran ya, apa sih yang dilihat ikan mas dan burung dan tidak bisa dilihat manusia? Kedua, membedakan warna. Perbedaan warna pada benda yang kamu lihat disebabkan oleh perbedaan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh benda ke mata. Setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda. Warna merah memiliki panjang gelombang terbesar, sebaliknya warna ungu memiliki panjang gelombang terkecil. Yang ketiga, penghangat. Suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan karena adanya cahaya matahari.
Yang keempat, membuat makanan. Tanaman menyerap cahaya matahari yang kemudian digunakan untuk membuat makanannya sendiri. Tanaman kemudian akan menjadi makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, cahaya matahari perannya penting dalam membuat makanan bagi makhluk hidup. Dan yang kelima, penghasil listrik. Cahaya matahari juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Caranya, energi matahari ditangkap oleh panel surya dan diubah menjadi arus listrik. Listrik dapat digunakan untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik seperti lampu jalan hingga satelit luar angkasa. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya tentang sifat dan manfaat cahaya. Sekarang saatnya kakak tepati janji buat kasih tahu tentang manusia bercahaya. Bukan cuma manusia tertentu loh, tapi semua manusia. Iya, semua manusia sebenarnya memancarkan cahaya sendiri, tapi terlalu lemah untuk dilihat oleh mata manusia. Kebanyakan cahaya yang dipancarkan adalah cahaya inframerah. Buktinya, bisa dilihat kalau kamu memakai teropong dengan teknologi penglihatan malam. Wah, menarik sekali ya. Giliran kakak yang nanya nih, coba pikir, pemandangan apa yang paling kamu sukai? Sembari dipikir, jangan lupa untuk bersyukur karena adanya cahaya dan mata untuk melihat pemandangan itu. Dengan cahaya dan mata, kamu jadi lebih mudah beraktivitas dan hidupmu terasa lebih indah karena adanya berbagai warna. Untuk mensyukurinya, rawat matamu dengan baik ya. Misalnya dengan membaca di tempat terang dan jangan tiduran. Jangan kebanyakan main gawai atau menonton televisi, serta rutin makan buah dan sayuran yang banyak mengandung vitamin A seperti wortel dan juga bayam. Ke sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, betul, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya loh. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening.
Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3: benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. Nah, setelah tadi kita mempelajari sifat-sifat dari cahaya, selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari dan membahas mengenal jenis cermin. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai cermin. Tapi, tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Jenis cermin yang pertama yaitu cermin datar. Cermin yang biasa kalian pakai disebut dengan cermin datar. Saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh cermin datar. Ini adalah contoh cermin datar. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih besar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah cermin cembung yang biasanya ada di tikungan jalan ya anak-anak. Selain itu, cermin cembung juga ada di spion sepeda motor maupun mobil. Selanjutnya, jenis cermin yang ketiga yaitu cermin cekung. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun, semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin membesar. Ini adalah contoh gambar dari cermin cekung. Itu bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Nah, anak-anak, perhatikanlah ilustrasi berikut. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun, jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Nah, anak-anak, ada 2 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama yaitu permukaannya datar, sedangkan ilustrasi yang kedua yaitu permukaan tidak rata. Kalian bisa melihat perbedaannya ya. Dan arah pantulan cahaya di permukaan datar dan permukaan tidak datar berbeda ya anak-anak. Kita ke penjelasan yuk anak-anak. Cahaya memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam keseharian manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Saat ini, sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau. Tahukah kalian teknologi lain yang memanfaatkan cahaya? Nah, terima kasih untuk sahabat channel YouTubeku telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.